Yo, what's up guys? Gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua sehat selalu. Segera siapkan secangkir kopi, sebatang rokok, dan tancapkan headset kalian untuk menikmati alur cerita film Transporter. Alur cerita film ini mengandung spoiler ya guys. Jangan lupa klik subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya, klik like, komen, dan share ya, agar saya lebih bersemangat lagi upload film selanjutnya, oke? Dikisahkan seorang kurir pengantar paket yang maco, cool, dan selalu rapi dengan setelan jas hitam bernama Frank. Di pagi yang cerah, Frank menghentikan mobilnya di depan gedung bank. Dan ternyata yang memesan jasa Frank adalah 4 orang perampok bank. Mereka keluar dari bank dan langsung masuk ke mobil Frank. Ternyata Frank tidak langsung menjalankan mobilnya. Frank ingin sesuai kesepakatan mengantar 3 orang, bukan mengantar 4 orang perampok. Ya, di sini mereka sempat bertengkar, yang akhirnya perampok menembak mati satu temannya. Setelah sesuai kesepakatan, barulah Frank mengganti plat nomor dan menjalankan mobil dengan kecepatan tinggi. Saatnya Frank melakukan aksinya untuk menghindari kejaran dari mobil polisi. Di sini Frank melewati segala rintangan yang membuat perampoknya mual dan muntah. Setelah berhasil menjauh dari kejaran polisi, Frank sampai di titik menurunkan para perampok. Besoknya, Frank didatangi seorang polisi. Polisi mencurigai Frank yang telah membantu para perampok, karena mobilnya hitam dan mirip sekali. Hanya beda plat nomornya saja. Di sini Frank bisa memberikan alibi yang membuat polisi tidak bisa mencurigainya. Malamnya, Frank mendapatkan orderan untuk pengiriman paket besok. Uniknya, ada peraturan tidak memberikan nama driver dan tidak meminta nama pemilik atau pengirim paket. Yang dibutuhkan hanya alamat dan deskripsi dari paket yang akan dikirim. Saat melakukan pengiriman paket, di perjalanan ban mobilnya pecah. Dan saat mengambil ban serep di bagasi, Frank baru mengetahui kalau paket yang ia bawa adalah seorang manusia. Sebenarnya ada aturan tidak akan melihat isi paket. Berhubung sebagai sesama manusia, ya pastinya nggak tega sih. Jadi Frank membuka paket. Ternyata isinya cewek dengan wajah Asia ala Jepang atau Cina. Semloe pastinya. Ya, Frank memberikan sedikit minum, langsung menutup kembali paket tersebut sebelum kebawa nafsu. Setelah sampai di alamat yang dituju, Frank menurunkan paket dan meminta sisa pembayaran. Ternyata, sebelum pulang, si penerima paket ini memberikan Frank paket lagi untuk diantar ke alamat yang sudah ditentukan. Di sini, Frank tidak mencurigai dengan paket yang akan ia kirim. Ya, tahu kan dengan peraturan tidak akan membuka paket yang akan dikirim. Oke sih, Frank dengan santainya mengirim paket tersebut. Di tengah perjalanan, Frank istirahat dulu di Indomaret terdekat. Setelah istirahat, Frank yang sebenarnya ada curiga dengan paket yang bawa, dengan berjalan santai sambil menatap mobilnya dari jauh. Tiba-tiba, boom! Mobilnya meledak dan membuat Frank terpental. Dengan kesal dan emosinya yang campur aduk, Frank pergi kembali ke rumah si pengirim tadi. Sampai di rumah tersebut, Frank mengamuk, menghabisi para cecunguk, dan bertanya, "Bos kamu ada di mana sekarang?" Karena tidak mendapatkan jawaban, Frank mengambil salah satu mobil Mercy hitam dan pergi dari situ.
Ternyata di jalan dia terkaget-kaget karena si cewek yang tadi dia kirim ada di dalam mobil tersebut. Berhubung si Frank masih emosi dendam mobilnya meledak, ya si cewek ini diturunkan di tengah jalan dengan keadaan masih terikat. Tapi berhubung si cewek ini cantik, manis, dan semblohoi, si Frank pastinya gak tega dong. Akhirnya si Frank membawa pulang si cewek. Sampai di rumah, si Frank berusaha untuk istirahat dulu agar bisa berpikir tentang kesialan yang menimpa dirinya. Paginya, saat Frank bangun, si cewek ini sudah menyiapkan sarapan dari kopi, susu, teh, pokoknya tinggal pilih aja deh. Juga cemilannya semua sudah siap. Polisi kembali datang untuk menanyakan tentang mobil milik Frank yang meledak. Di sini Frank bisa memberikan alibi lagi, dan alibinya diperkuat oleh si cewek yang mengaku menjadi tukang masak dan telah memberikan tumpangan kepada Frank. Akhirnya polisi percaya dan pergi kembali. Saat berada di dalam rumah, Frank berusaha menginterogasi si cewek tentang siapa orang yang meledakkan mobilnya. Dan ada hubungan apa si cewek dengan bos gangster? Sebelum mendapatkan jawaban, ternyata rumah Frank sudah diberondong ratusan peluru dan dibom dengan 3 rudal oleh para gangster. Saat rudal ketiga akan meledak, Frank dan si cewek berhasil lolos dengan masuk ke lubang yang terhubung dengan laut. Setelah keluar dari laut, Frank dan si cewek berhasil menemukan rumah mewah yang cukup untuk berlindung. Dengan kesal dan emosinya, Frank masuk rumah sambil melepas pakaian dan celananya. Tanpa diduga, si cewek mengikuti Frank dan membuka semua bajunya. Terkaget-kaget. Anjir. Di sini, si cewek berusaha menenangkan Frank dengan memberikan cipokan. Ya, si Frank berusaha menolak setengah hati. Ya, karena masih emosi. Tapi entah mengapa, akhirnya justru si Frank yang nyosor nyimpok si cewek. Dan terjadilah pergenjotan antara si kurir dan isi paket. Besoknya, Frank dan si cewek menemui polisi untuk memberikan keterangan tentang rumahnya yang meledak. Di sini, Frank masih berusaha menutupi masalahnya dengan bos gangster. Dari komputer polisi, si cewek mendapatkan data lengkap tentang siapa yang menjadi dalang masalahnya. Keluar dari kantor polisi, mereka langsung menuju alamat kantor bos gangster. Sampai di kantor, Frank langsung menodongkan pistol pada bos gangster untuk mendapatkan jawaban. Ternyata, di sini kita bisa mengetahui kalau si cewek bernama Lai dan ayahnya bernama Kwai. Si Kwai ini mengirim 400 orang dalam kontainer ke bos gangster. Dan si Mbak Lai ini ingin menyelamatkan 400 orang itu. Tentu ayahnya tidak mau anaknya mengganggu bisnisnya tersebut. Si Frank akhirnya ditahan polisi karena menodongkan pistol. Di kantor polisi, Frank meyakinkan polisi yang bernama Tarkoni agar bisa bebas dan menyelamatkan 400 orang dan Mbak Lai pastinya. Akhirnya, Frank diberi waktu 12 jam kurang. Frank berangkat ke pelabuhan mencari kontainer yang dimaksud. Setelah menemukannya, Frank dihadang dan dikeroyok oleh para preman. Dengan susah payah dan berbandingkan oli, Frank berhasil lolos, namun kontainer sudah dibawa pergi. Frank mengejar mobil kontainer dengan transportasi seadanya. Dari mobil butut sampai naik pesawat. Dan berhasil sampai di kontainer. Namun, si Kwai dan bos gangster tetap berusaha
menghadang, dan menembak Frank. Perkelahian pun terjadi antara bos gangster dan Frank di kursi pengemudi kontainer. Ya, mereka berkelahi sambil mengendarai mobil kontainer. Perkelahian dimenangkan oleh Frank. Saat turun dari mobil kontainer, justru Frank ditodong pistol oleh Quay. Namun, Quay sudah ditembak dulu oleh si Mbak Lai. Dan polisi pun datang belakangan. Dan akhirnya mereka berhasil menurunkan 400 orang dari kontainer. Kesimpulan dari film ini, kalau tugasnya ngirim paket, ya ngirim paket aja. Jangan pengen tahu isinya apa ya guys. Peraturan tetap nomor 1 ya guys. Semoga alur cerita film ini bisa menghibur ya guys. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya. Sampai jumpa di alur cerita film.